Spoiler One Piece chapter 1072. Kira-kira gimana ya nasib Zoro melawan awakening dari musuhnya, serta siapakah Stussy, dan lagi-lagi nama dari bajak laut Rocks kembali disebutkan. Ya akhirnya setelah 3 minggu dari terakhir kita membahas spoiler di chapter 1071 kemarin yang rilis akhir tahun 2022 lalu. Ya hal yang sangat wajar sih karena rilis resmi chapter 1071 itu yaitu baru minggu lalu alias tanggal 7 Januari kemarin, tapi emang leaknya aja kecepetan seminggu, makanya kita berasa libur 3 minggu. Padahal sebenarnya kita ini cuma libur 1 minggu saja. Nah, Garci Placer, sebelum kita membahas spoiler lebih dalam lagi, kalian bisa bantu support dengan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Serta pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, dikatakan judul untuk chapter 1072 ini adalah The Weight of Memory, atau mungkin sebuah pengaruh, kepentingan, atau beban lah dari sebuah ingatan atau memori. Ya, dari judulnya sebenarnya udah kelihatan sih kalau kita pasti akan sedikit membahas tentang masa lalu. Karena ya memang benar saja, chapter ini pun langsung dimulai dari cover story yang memperlihatkan Queen, Just, dan Caesar yang sedang menciptakan senjata. Ya apalagi ini ketiga orang ini loh yang bareng-bareng, yaitu Queen, Just, dan Caesar, trio jahat. Jadi nggak aneh lah kalau mereka membuat semacam senjata. Nah, di mana chapter ini dimulai dengan flashback dari Dr. Vegapunk. Dikatakan Vegapunk menjelaskan tentang kemampuan dari Kuma bahwa dia bisa mengubah hal yang tidak berwujud atau intangible things menjadi hal yang berwujud. Di mana contoh jelasnya adalah ketika luka Luffy di Trail Bug lalu yang menghasilkan momen paling epik sejagat raya One Piece saat Zoro rela mengorbankan dirinya untuk sang kapten. Yang sejujurnya dari dulu saya emang penasaran sih dengan satu kemampuan dari Kuma ini, karena sejujurnya itu kemampuan yang sangat unik sekali. Tapi lagi-lagi karena di sini masih spoiler, kita masih belum tahu apakah kemampuan to turn intangible to tangible ini dari Nikkei no Mi-nya atau dari ras Kuma yang dikatakan ras yang sangat unik itu sendiri. Karena di sini ini spoiler cuma dibilang jika itu kemampuan yang dimiliki oleh Kuma. Yang kita pun mendapatkan lanjutannya jika dikatakan dia dapat mewujudkan suatu sinyal, ya mungkin lah seperti keraguan, pemikiran, dan luka yang tadi yang bahkan ingatan juga. Itulah alasan kenapa sebenarnya Vegapunk menginginkan Kuma agar dia bisa membantunya dalam eksperimen-eksperimen yang akan dikembangkan oleh Dr. Vegapunk tersebut. Yang lagi-lagi dengan kemampuan itulah sebenarnya dia bisa mengetahui The Weight of Memories yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Mungkin memori orang itu akan hilang dari pikirannya, sama seperti luka Luffy dahulu yang dikeluarkan oleh Kuma. Di situ pun Luffy sudah kehilangan lukanya. Apakah jika memorinya dikeluarkan dijadikan wujud sulit juga, yang dari situ memorinya akan hilang dari user yang aslinya? Dan jika kembali ke case Luffy tadi, apakah bisa luka tersebut dibiarkan bebas begitu saja? Alias bagaimana jika Zoro tidak mau menerima luka dari Luffy dan yang akhirnya luka tersebut mengapung bebas sajalah di dunia ini, yang sebenarnya bukankah itu akan sangat unik sekali? Karena jika iya, itu bakal menjadi hal yang sangat overpower banget sih. Alias tidak akan ketemu kata capek dan sakit di tubuh Kuma, karena jika dia merasakan sakit, ya tinggal dikeluarkan sakitnya saja dan sudahlah, tinggal diamkan, atau bahkan luka tersebut bisa dia transfer ke orang lain atau musuhnya yang wah ini bakal gila banget. Dimana kemampuan dari Nikkei no Mi ini menurut saya sebenarnya terlalu luas untuk masalah cakupannya. Dia bisa teleport, mengeluarkan serangan dan yang lain-lain, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Di saat dia menciptakan Ursa Shock-nya, di situ Kuma mengubah tekanan udara yang bisa dibilang itu adalah intangible yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud. Yang makanya jika ditekan akhirnya menciptakan semacam bom yang luar biasa, yang sejujurnya Ursa Shock ini one hell of attack yang pernah dikeluarkan di serial One Piece juga. Oh iya, alasan kenapa kita mendapatkan flashback ini juga karena sebelumnya Bone mengejar Vegapunk. Jadi di sini sepertinya Vegapunk dia menjelaskan kepada Bone alasan kenapa dia suka dengan tubuh dari ayahnya Kuma. Lanjut, di sini pula terkonfirmasi jika Kaku dia ternyata sudah bisa mengawakeningkan Zoanya sama seperti Lucci sebelumnya, dan tentu saja sudah sangat clear sekali lah ya, Zoro tetap bisa mengalahkannya dengan mudah. Yang ini sebenarnya tidak aneh sih, gapnya memang sejauh itu.
Tapi yang lebih saya penasaran adalah apakah cuma Kaku doang yang ngehajar kapal Thousand Sunny, dan apakah Lucci atau Stussy pun ikut membantu dia untuk mengalahkan Zoro juga? Karena sebenarnya sangat aneh sekali sih kalau mereka nggak ikut bantu padahal ngelawan kru seorang Yonko. Kayak yakin banget nih Kaku bakal menang ngelawan Zoro padahal mereka punya track record juga dulu Kaku kalah dengan orang yang sama juga kan. Rasanya aneh sih kalau akhirnya yang lain cuma mempercayakan kepada Kaku saja. Ya kalau ternyata benar untuk Zoro ini dikeroyok dan bisa ngalahin satu Chopper Paul di mode awakeningnya, ini gokil banget sih. Yang sejujurnya untuk Brook juga kita masih belum tahu nih orang ini kemana dan apakah mungkin akan dimunculkan di versi scanlationnya. Lagi-lagi karena ini spoiler, kita masih belum tahu. Dimana satu hal menarik lagi yang kita dapatkan adalah ternyata Stussy adalah salah satu cloningan dari kru bajak laut Rox the Shebek yang wah, akhirnya nama Rox kembali disebutkan di sini. Yang kita tahu lah ya, orang ini emang udah diprediksi sejak lama pernah menjadi bagian dari Rox dan dia adalah Miss Bakin. Wadaw. Dia yang mengaku sebagai ibu dari Weevil yang entah benar atau tidak, yang bahkan mengerut menjadi kecil dan berwajah seperti itu, yang dulunya dia cantik Stussy yang bahaya sekali nih jika seperti itu. Ya setidaknya dua fakta baru yang kita dapatkan di sini adalah Bakin pastinya dia cukup kuat karena pernah menjadi bagian dari bajak laut Rox the Shebek, yang wajar juga jika ada seseorang seperti Weevil yang menurutinya. Dan Stussy adalah hasil cloningan dari orang tersebut. Nah mungkin pertanyaan lanjutan adalah bagaimana Stussy bisa di-cloning? Apakah dulu pasca God Valley sama seperti Kaido dan Bakin pun ikut tertangkap yang akhirnya dieksperimen oleh Vegapunk? Yang akhirnya cloningan ala Germa oleh Judge pun dia ciptakan untuk membentuk Stussy. Makanya dia tahu banget tentang penelitian tersebut dan ya dia juga cukup kuat untuk menjadi seorang Chopper Paul. Yang apakah jangan-jangan Sora, istri dari Judge yang sebenarnya sangat mirip dengan Stussy juga, ada hubungan dengan hal ini? Dan kemungkinan apakah dia wanita misterius dari ilmuwan Mets yang dilihatkan di cover story? Ya sebenarnya ini adalah bahasan menarik yang saya bahas di video sebelum ini jika kalian penasaran. Tapi ngomong-ngomong, siapa ya yang mereveal identitas asli dari Stussy ini? Apakah Vegapunk sambil bercerita dengan orang lain atau bahkan Chopper Paul lain memang sudah tahu jika Stussy adalah sebuah cloningan? Dimana beberapa poin yang menarik menurut saya dari spoiler kali ini adalah Oda semakin menjadi-jadi nih untuk mengenalkan karakter dari bajak laut Rox di saga terakhir One Piece. Seperti Rox disebut tepat sebelum perang yang mengubah dunia ini, yaitu perang Wano Kuni, yang bahkan dua orangnya Kaido dan Big Mom berperang di Onigashima juga. Lalu baru-baru ini juga terkait Ochoku yang disebut di insiden Rocky Port bersama dengan Kurohige, Hachinosu, Kobe, dan Lau. Yang pastinya Ochoku juga akan dimunculkan atau setidaknya diceritakanlah tentang satu insiden besar tersebut. Dan sekarang Miss Bakin yang ini lagi-lagi sangat hebat sekali. Yang sebenarnya untuk Shaki pun kita masih belum tahu apakah benar dia bagian dari Rox atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi setidaknya sebenarnya dari sini sudah bisa diprediksikan jika sudah saatnya bagi bajak laut Rox untuk beraksi, setidaknya untuk bawahan-bawahan lain seperti Bakin, Ochoku, dan sisa-sisanya. Entahlah apakah Rox sendiri masih hidup atau tidak pun saya belum tahu ya. Sebenarnya saya lebih suka jika dia ini sudah mati. Ya janganlah seperti Madara yang cuma legenda tapi ternyata dia malah menjadi main villain di cerita Naruto. Nah kira-kira kalau menurut kalian bakal dibawa kemana nih terkait sisa-sisa dari bajak laut Rox tersebut? Nah sebelum kita mengakhiri video ini, dalam rangka highlight utama di akte baru oleh Vegapunk, kami kali ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and the Six Satellite, dimana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith sampai York yang ke-6. Atau kalau kalian mau juga gonta-ganti tiap hari pakai apa, ini bisa banget cocok kan dengan futuristik ala Vegapunk. Di mana desain spesial ini akan rilis dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition
Buat yang nanya, bang kok limited sih? Jawabannya ya sangat jelas juga dong. Kalian suka malu kan kalau pakai baju terus ketemu orang lain yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, dimana untuk limited ini hanya berjumlah 15 pieces saja. Kalian juga akan mendapatkan stiker eksklusif Luffy ini yang bisa ditempel di laptop, HP, bahkan helm kalian. Juga mendapatkan box Poneglyph biar semakin syahdu banget nih untuk satu bundle lengkap ini. Jadi untuk satu paket semuanya, kaos dengan 7 patch Vegapunk, box Poneglyph, stiker, bookmark, dan yang lain-lainnya, bundle lengkap ini hanya berharga 275.000 saja. Ingat limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat manusia terpintar alias Vegapunk. Untuk pemesanan bisa langsung melalui Tokopedia, klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini, dimana untuk minggu depan kita tidak libur. Yang jelas lah ya, karena dari kemarin kita udah banyak libur banget. Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan bisa bantu support channel Filmami dengan klik super thanks di bawah video ini juga ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.